Oke, teman-teman, buat yang merasa pemula, coba perhatikan di sini. Ini perhatikan teks ini ya. Nggak bisa gini. Nih, hunaka arba'u halatin au anwa'in asasiyatin lil i'rab. Terdapat 4 keadaan atau jenis dasar dari i'rab. Ada rofa. Tadi kan banyak yang nanya nih, rofa itu apa? Rofa, nasab, jar atau khofat dan jazm. Perlu kita tahu di sini, perlu banget kita tahu. Rofa itu gimana? Rofa itu yartabitu adatan bidauril fa'il awil mubtada awil khabar. Biasanya, saya nggak bilang semuanya, tapi biasanya kondisinya itu nominatif. Itu menjelaskan tentang tentang fa'il, mubtada atau khabar. Ah, di sini. Oke, bisa difahami ya teman-teman. Oh, sorry, yang ini. Oke, jadi rofa itu seperti itu. Mana surat-surat? Oke. Jadi kalau rofa itu kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau nasab yartabitu adatan bidauril maf'uli bihi, ya. Biasanya itu tentang maf'ulun bihi. Tapi apakah ada yang mansub bukan karena maf'ulun bihi? Banyak. Seperti itu. Tapi yartabitu adatan biasanya. Teman-teman bisa ingat-ingat kata adatan. Adatan itu biasanya. Sedangkan kalau jar atau khofat itu yatahaddatsu ghaliban ba'da hurufil jar au fi tarkibil idhofah. Biasanya terjadi ghaliban itu banyak sekali terjadi. Ghaliban itu sering ya artinya. Ghalaba yaghlibu itu kan menang, ya kan? Ghalib itu pemenang. Yatahaddatsu ghaliban maksudnya sering terjadi itu kalau dia posisinya setelah huruf jar atau fi tarkibil idhofah. Oke. Dan yang terakhir itu adalah jazm. Halatun khossatun bil af'al. Nah, teman-teman, gampangnya gimana? Rafa itu tandanya dhammah atau dhammatain. Nasab itu tandanya fathah atau fathatain. Sedangkan kalau jar itu tandanya kasroh atau kasrotain. Dan al-jazm, jazm di sini, jazm cuma satu. Halatun khossatun bil af'al. Keadaan khusus untuk kata kerja. Oke, untuk panduan pertama sebelum mengerjakan soal di sini, teman-teman fahim tuh? Bisa dimengerti ya? Ini gampang ini. Nih, eh, ada pembahasan penting di sini. Al-qaidatul asasiyah allati yajibu fahmuha hiya annal asma'a taqbalu ar-raf'a wan nasaba wal jarra walakinnaha la taqbalul jazma abadan. Oke. Jadi isim ya, bentuk-bentuk isim itu menerima rofa, nasab dan juga jar. Tapi dia tidak akan pernah menerima jazm abadan. Makanya kalau teman-teman yang di sini baru pemula terus ada pilihan A, B, C, D di situ tentang isim, tapi di situ ada tandanya sukun. Ya udah itu udah tereliminasi dari awal karena isim tidak menerima sukun. Kata itu pertama. Fahim tuh teman-teman? Al-af'al tahdi dan al-fi'lul mudhari ya. Sedangkan kata kerja dan ini lebih mengerucut lagi ke fi'il mudhari, takbalur raf'a wan nasaba wal jazma walakinnaha la takbalul jar abadan. Jadi kalau kata kerja yang tidak diterima sama sekali itu adalah jar. Oke. Jadi kalau yang tidak diterima isim itu jazm, sedangkan yang tidak diterima oleh af'al khususnya af'alul mudhari itu yang al-jar. Oke. Ilahuna fahimtum ya teman-teman, bisa difahami ya. Ini panduan awal biar teman-teman tidak tersesat ya, meskipun tersesatnya di jalan yang benar. Enggak, ini panduan awalnya di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, baru kita masuk kepada al-qismul awal yang i'rabul asma ay asasiyatu al asasiyat wal halatul khosoh. Oke, jadi ini dasar-dasarnya lah. Oke.
Oke, teman-teman coba perhatikan di sini. Al-mafhum al-asasi fi hadzal juz'i huwa alamatul i'rabi al-asliyati. Ya, pemahaman atau panduan dasar pada bagian ini adalah tanda i'rab yang asli. Tanda i'rab asli, teman-teman. Terus yang menjadikannya palsu apa, Kak? Karena nggak daftar BPOM. Enggak, sorry. Jadi yang jadikannya dia nggak asli atau dia bermasalah atau gimana, itu bukan karena tandanya, tapi karena kata atau isim yang setelah itu jadi variabelnya. Contohnya eh, at-talibu, contohnya at-talibu seperti itu. Kan tanda akhirnya kan dhammah karena dia fa'il gitu kan. Nah, yang jadi dia nggak asli itu apa? Kalau kata si tolib ini berubah, contohnya at-tolibani, kan tanda rofanya udah berubah lagi, seperti itu. Tanda aslinya apa aja? Kalau dhammah itu miliknya rofa, al-fathah itu nasab, kasroh itu untuk jar. Udah, tiga ini. Kenapa kok tiga, Kak? Kenapa yang sukun nggak dibahas? Tadi udah kita bahas bahwasanya al-jazm atau sukun itu hanya milik fi'il. Ya, tidak, isim tidak punya kapabilitas untuk pakai itu. Minal muhimi fahmun annal ismal mufrad wa jam'at taksir yashtarikani fi nafsi nidhamil i'rab ala raqmi min ikhtilafi syaklihima, ya. Dan ini ada hal yang perlu dipelajari dan perlu diingat-ingat di sini. Coba perhatikan di sini. Isim mufrad dan jamak taksir itu dalam i'rab itu nafsu nidham. Jadi aturannya sama. Untuk isim mufrad ya, kata tunggal dan jamak taksir. Jamak tidak beraturan. Oke? Itu sama. Fi nafsi nidhamil i'rab, dalam satu aturan yang sama. Ala rogmi, meskipun uh, min ikhtilafi syaklihima, meskipun bentuknya beda. Oke? Oke, ini dasarnya dulu biar teman-teman kuat. Oke, meskipun teman-teman udah ikut live, coba saya mau cek ini udah pada paham atau belum. Coba nomor 2, sok. Ja'a nukto nukto nuktoh. Nah, ini habis ini bukan sekedar menjawab soal, tapi saya pengen teman-teman untuk bisa menjelaskan. Saya tanya habis ini satu-satu. Ja'a nukto 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 minasuki. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D. Nggak usah diketik, saya pengen teman-teman berbicara. A, B, C, D. Sok, jawab. Oke, saya hitung 5. Habis ini jawab kompak ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sok, jawabannya. C. Oke, baru satu yang jawab, yang lain. Yang lain mana nih? Kak Nunhan, Kak Rila Asri, Kak Anak Baik, Kak Anissa. Sok jawab. Nggak apa-apa. Teman-teman, kita lagi belajar. Salah itu bagian dari belajar. Jadi nggak apa-apa. Jawab aja. Coba. A, B, C, D. Kira-kira jawabannya yang mana? Kak Nunhan, open mic coba. Jawabannya yang mana? Nunhan ada. Kak Rila Asri. Jawabannya yang Rila Asri ada. Anak Baik. Jawabannya yang mana? A, B, C, D. Nomor 2 ini. Halo? Kak Anissa, sok. Jawabannya mana? Open mic. Coba. B mungkin. Oke, dari sini berarti teman-teman kan belum terbiasa. Nah, sekarang kita lihat. Ini kalau teman-teman memang gemar di TOEFL, memang ada butuh, coba perhatikan di sini. Ja'a, dia telah datang. Oke. Nukto 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 minasuk. Di sini fi'il, teman-teman. Oke. Di sini dia posisinya sebagai fi'il. Dia sebagai fi'il di sini. Di sini yang dibutuhkan setelah fi'il di sini, kotak di sini, titik-titik itu adalah pelakunya. Nokto nokto nokto
dari pasar. Oke, maka yang dibutuhkan di sini adalah fa'il. Oke. Oke, fa'il. Oke. Fa'ilun daiman marfu. Tadi saya udah jelasin di awal. Kalau rofa, kalau tandanya kalau dia dalam kondisi rofa, ya i'rabnya asli, tandanya apa? Rofa itu identik dengan apa? Harokat apa? Harokat apa? Coba. Doma. Doma. Cari di situ yang doma yang mana? Rojulu. C. Yang C, ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu minas suki. Karena di situ posisinya dia sebagai fa'il atau subjek. Oke, saya pelan-pelan ini. Tapi teman-teman bisa paham nggak? Bisa, Paham? Bos. Oke, Bisa, Anissa. Nah, gitu. Dikit-dikit tapi kita dapetin poinnya. Itu yang penting. Oke. Lanjut ke ini pembahasan kayak gini. Kata yang diminta di sini adalah fa'il atau glosarium kayak gini kita harus kuasain ya. Fa'il apa artinya? Fa'il. Subjek. Subjek. Oke. Kalau maf'ulun bihi, Objek. objek. Oke. Kalau fi'il, Kata kerja. Kata kerja. kata kerja. Udah cukup sampai situ. Teman-teman nggak perlu belajar tentang untuk sekarang ya. Tidak perlu belajar tentang maf'ul mutlak, maf'ul li ajlihi, maf'ul ma'ahu, maf'ul fihi. Itu nanti. Karena teman-teman nggak akan merangkai kalimat-kalimat yang pakai itu. Jadi nanti. Jadi tahapannya dikit-dikit baru habis itu masuk ke situ. Tapi saya yakin kok teman-teman bisa sampai ke tahap yang itu. Jadi ini bertaruh ke teman-teman aja bisa konsisten atau enggak. Nah, ini tadi penjelasannya. Rajulun ismul mufrad fa inna alamata raf'ihi dhamma, maka tanda rafa'nya dia adalah dhamma. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3 ya. Coba nomor 3. Ya meskipun kalian punya bukunya, punya jawabannya, coba kerjain sesuai dengan apa yang dilihat di layar. Ra'aitu nukto fil fasli. Ra'aitu aisau, aku telah melihat. Di situ semuanya guru. Guru mana yang benar tapi? Fil fasli. Nah, kalau di sini beda kondisinya. Di sini failnya udah ketemu nih. Pelakunya saya. Makanya diminta di sini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Oke, maf'ulun bihi daiman mansub. Sekarang pertanyaannya, A, B, C, D kata mana yang dalam kondisi mansub atau nasab? Coba. Mudarrisan. Yang B. Yang B, mudarrisan. Oke. Isim mufrad atau jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Imma fathah awil fathaten. Mau fathah atau fathaten ala sawa. Dua-duanya sama. Oke. Paham tuh teman-teman? Gampang ya? Kalau kita belajar yang pelan-pelan harusnya easy sih, harusnya gampang ya. Lanjut. Ini masih gampang-gampang ya. Nomor 4 ini juga tadi udah kita bahas. Marartu, aku telah bertemu. Teman-teman yang ini bisa diartikan ya di soalnya. Marartu, aku berpapasan dengan fitoriki. Oke, di perjalananku. Nah, pertanyaannya di sini yang ditanya adalah isim majrur. Nah, A, B, C, D jawabannya teman-teman kira-kira yang mana? Yang A. Yang A. Rijalin. Yang A ya. Rijalin. Marortu bi rijalin. Marortu bi rijalin. Kenapa? Nah, pertanyaan sekarang saya tanya Kak Putri, kenapa rijalin? Karena dia sebagai majrur. Karena ada huruf jar bi. Jadi rijalin itu sebagai majrur. Nah, majrur itu harus berharokat kasroh. Oke, pemahamannya untuk pemula bagus. Oke. Tapi kalau teman-teman komen kayak gitu di live saya, terus ada yang polisi-polisi nahu, emang bisa? Emang semua majrur itu harus kasroh? Pasti nanti akan menimbulkan, saya benci banget kalau ada orang yang kayak gitu. Kalau untuk pemula bilang iya, kasroh kayak gitu. Karena mereka nanti pemahamannya bertambah seiring waktu.
Oh, ternyata majrur nanti ada yang majrur tapi tandanya fathah. Ada enggak? Ada yang tahu? Coba kata yang majrur tapi tandanya fathah. Siapa yang tahu? Yang kayak Al-Fatah, Huda gitu bukan, Kak? Oh, iya. Ada juga Musa, Isa kayak gitu. Enggak, tapi dia isimnya sebenarnya mu'rob. Dia itu bisa berubah-ubah harokatnya. Mu'rob. Tapi kalau dia majrur harokatnya fathah. Ada yang tahu? Nggak Itu tahu. masuk dalam kategori isim ghairu munsorif. Contohnya, masjidun, masjidani, masa jidu. Saya mau bilang, saya mau berangkat ke masjid-masjid. Atau saya mau bersafari, saya mau traveler ke masjid-masjid. Gitu-gitu. Ana usafiru ila masa jida. Gitu. Oke. Itu nanti dulu. Tapi itu nanti lupakan, barusan saya intermezzo barusan, lupakan saja. Lanjut lagi kita ke pelajaran yang barusan. Marartu bi rijalin. Oke. Sekarang saya minta Kak Anissa coba jelaskan. Sama, penjelasannya sama aja. Kenapa di sini pilihnya yang A, rijalin? Karena dia diawali oleh huruf jar. Oke. Di sini ada huruf jar. Teman-teman pernah dengar istilah gini? Jar majrur. Ya. Pernah dengar istilah jar majrur? Nah, Pernah ya? Jar majrur. Apa itu jar majrur? Ada tarkib idofi, ada jar majrur. Jar majrur itu apa? Harfu jar dan isim majrur. Ini harfu jarnya, yang di sini setelahnya itu disebut isim majrur. Jarro ya juru, teman-teman tahu nggak sih artinya? La yanzurullaha ila man jarro thawbahu huyala'a. Jarro ya juru kan artinya menyeret sebenarnya. Nyeret. Jadi isim majrur, isim yang ikut diseret sama gara-gara binya itu. Gitu kurang lebih. Jadi kenapa dia jadi birijalin? Ya karena dipengaruhi oleh bi itu. Karena bi merupakan harfu jarrin. Oke, nomor 4 ini easy dan bisa difahami ya. Nomor 4. Bisa, insyaallah. Oke, masih apa namanya? Masih gampang, dan ini insya Allah kita pelan-pelan banget ya. Pelan-pelan banget biar teman-teman tidak ketinggalan. By the way, buat yang baru gabung, ahlan wa sahlan. Kak, saya baru gabung gimana dong? Santai, ini udah direcord, nanti recordannya bisa saya kirim ke grup. Oke? Oke, ini juga nomor 5. Fatahat tujaru nukto fis sobahi. Oke, saya sebelum teman-teman jawab, karena di sini lebih kondusif, teman-teman tidak brutal menjawabnya. Biasanya kalau di live itu belum disuruh jawab, udah jawab. Biasa. Manusia. Oke. Teman-teman. Oke, teman-teman. Fatahat tujaru. Oke, atujar. Maman atujar. Tujar. Itu Pedagang. jamak dari kata Tajirun, tajirun. Apa artinya tajirun? pedagang. dagang. Pedagang. Tajirun, tajironi, tujarun. Oke. Saya tanya sekarang, fataha itu i'rab, jangan bilang i'rab ya. Kedudukannya sebagai apa? Fataha, Sebagai fi'il. fi'il atau kata kerja. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Tujaru sebagai apa? Fa'il. Fa'il, jayid, sebagai fa'il. Oke, pelaku. Berarti yang ditanya di sini sebagai apa yang ditanya? Maf'ulun bi, Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi artinya Objek. Jack. objek langsung atau yang dikenai pekerjaan secara langsung. Oke. Tadi udah kita bahas bahwasannya jamak taksir dan isim mufrad itu aturan kaidah nahwunya, i'rabnya itu sama. Oke. Jamak mudzakkar salim, jamak taksir dan isim mufrad itu sama. Nah, maf'ulun bihi daiman mansub. Ya, maf'ulun bihi itu selalu mansub. Sekarang coba teman-teman, fatahat tujaru, toko mana yang paling benar untuk nomor 5? A, B, C atau D? B, Yang B. Yang B. Oke, baru 2 nih yang jawab B. Yang lain mana? On mic ya, on mic. On mic. Fatahat tujaru nukto.
Fis sobahi. Yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? On mic, on mic. Mana nih jawabannya? Ini baru-baru gabung Kak Sela, Rizkyana Wahyu. Teman-teman, apalagi teman-teman yang baru banget belajar, harus apa namanya berani untuk mengucapkan, ya, melafadzkan. Kenapa? Teman-teman tanggung ya kalau kita belajar TOEFL itu hanya untuk tes aja. Kenapa? Karena TOEFL itu kan sebenarnya judulnya kan Test of Arabic as Foreign Language. Itu kan untuk ukuran sejauh mana kita paham. Sebenarnya TOEFL itu bukan hanya syarat aja, tapi juga bisa untuk barometer kita belajar bahasa Arab. Sejauh mana sih kita paham gitu. Oke? Coba sekarang saya nggak tanya A, B, C, atau D. Teman-teman sebutkan jawabannya. Jadi dibaca jawabannya. Yang mana? Fatahat tujaru. Ada kaki. Ada kaki. Nah, oke, Jayed. Benar Kak Putri. Ada kakina. Yang ini ya. Fatahat tujaru ada kakina. Ini yang benar, oke? Kenapa benar? Karena dia bentuknya merupakan jamak taksir, oke? Jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang tidak beraturan. Yang beraturan apa? Ada namanya jamak mudzakkar salim, ada juga namanya jamak muannas salim. Nah, kalau jamak taksir itu tidak beraturan. Meskipun dia tidak beraturan, tapi untuk aturan i'rab dia sama kayak isim mufrad. Oke. Lanjut ya. Satu soal lagi habis itu kita ke sesi tanya jawab. Nah, ini. Lah. Oke. Ishtara itu nukto jadi datan. Aku telah membeli. Oke, awas di sini, awas filenya udah ketemu. Oke. Filenya udah ketemu. Ishtara itu di sini udah ketemu filenya. Saya telah membeli. Maka yang diminta di sini apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi daiman mansub. Sok, cari jawabannya. A, B, C, atau D? Oke, teman-teman silakan on mic dan sebutkan jawabannya, bukan hurufnya. Jawabannya, silakan. Kutuban. 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 Kenapa kutuban? Sekarang pertanyaannya, kenapa kutuban? Harokatnya fathatain. Kak Rizkyana Wahyu, kenapa kutuban? Maf'ulun bih. Karena maf'ulun bihi, oke. Terus, jawaban yang lain mungkin. Kak, siapa ini yang baru-baru gabung? Siapa ini yang baru-baru gabung? Oke. Oke, bentar teman-teman. Sorry. Oke. Kutuban. Sekarang Kak Rizkyana Wahyu tadi jawabannya karena maf'ulun bihi, oke? Nah, sekarang Kak Anissa coba kenapa dia kutuban? Enggak apa-apa sama. Saya pengen teman-teman bisa ngomong juga. Karena dia maf'ulun bih. Nah, harusnya bisa lebih lengkap jawabannya karena dia maf'ulun bihi dan maf'ulun bihi itu Itu mansub. selalu mansub. Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. 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 Oke, tanda nasabnya adalah fathah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang C, kutuban. Oke. Oke, sampai sini teman-teman bisa difahami, fahimtum? Oke, fahimtum? Oke, ini tadi kita udah bilang ini last question sebelum kita tanya-tanya. Sok, yang mau tanya-tanya apa namanya? Keluh kesahnya atau problematikanya tentang belajar ini atau mau ada tes setelah ini silakan. Sebelum itu saya tanya ada yang baru banget belajar selain beberapa teman kita yang tadi bilang di awal? Ada yang baru banget belajar, teman-teman? Open mic aja ya, kita ngobrol. Ada?
Kalau nggak ada berarti udah jago semua nih di sini. Belum. Udah belajar, cuman belum jago, tapi juga nggak baru-baru banget gitu. Ya, berarti itu kayak hidup segan mati tak mau itu. Ya, itu tuh. Oke. Kak Alvanoto, salam ya. Dari mana-mana ini teman-teman? Saya mau tanya-tanya dulu ya. Kak Anissa Eka dari mana tadi? Dari Kerinci, Bang. Kerinci. Kalau Kak Alfa dari mana? Saya dari Kalimantan Barat. Jauh ya. Fadila Arfani, Afani dari mana? Fadila. Saya dari Medan Ustadz. By the way, saya bukan Ustadz. Saya terlalu berat kalau dipanggil Ustadz. Bang atau Kak ya. Putri Senita dari mana tadi? Dari Garut, Kak. Aku maha ada, Mang. Alhamdulillah, samulihna. Oke. Lanjut ya. Rila Astri tadi Makassar. Rizkiana Wahyu dari mana Kak Rizkiana? Magelang. Magelang. Dekat nggak dari Gontor 5 itu? Setengah Magelang. jam. Wah, terima kasih. Dibikinin dimsum sama emak saya, guys. Ibu saya. Oke, lanjut. Sela dari mana Sela tadi persen? Kalau Sela belum ya? Dari Jambi. Jauh-jauh ya, teman-teman ini yang deket-deket malah nggak hadir ini. Harusnya yang paling jauh mana nih? Kerinci itu mana Kerinci? Jambi, di Jambi juga. Oh, Jambi juga. Bisa meet and greet itu. Insya Allah. Jadi teman-teman, adanya grup ini, sekali lagi saya pengen teman-teman itu untuk saling support ya. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling support satu sama lain. By the way, untuk 3 keadaan yang di isim, hari ini kita udah pelajarin semua ya. Yang majrur udah, tandanya kasroh. Mansub udah, ishtara itu kutuban jadidatan. Rofa pun sudah tadi. Kalau teman-teman ingat, ja'a ar-rajulu minas suki. Tanda rofaknya apa? Kalau dalam isim mufrad. Kalau kata mufrad, isim mufrad, tanda rofaknya apa tadi? Domah. Domah, ingat-ingat. Isim kalau dia majrur, isim mufrad majrur, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Sekali lagi, dan yang kalau mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Ingat-ingat itu harus di luar kepala, teman-teman. Harus sampai di luar kepala. Oke? Nah, harapan saya itu apa? Teman-teman itu yang masuk grup, ya pemahamannya itu fundamentalnya ditata lagi dari awal. Dan nanti ketika teman-teman ikutan live, itu juga bukan hanya ajang belajar. Tapi teman-teman coba naikkan jiwa kompetitifnya. Saya harus bisa benar banyak ini ketika ini. Gitu. Saya harus bisa benar banyak. Jadi kalau jiwa kompetitifnya itu naik, nanti giroh untuk belajarnya itu meningkat. Ini Kak Revo mau bahas 20 soal setelah ini. Maka saya minimal harus bisa jawab 15 soal. Maksimal banget salah 5 kayak gitu. Jadi mentalitasnya harus dirubah dari sekarang. Apalagi buat teman-teman yang memang jurusannya di PBA atau BSA. PAI juga boleh sih PAI. Oke. Silakan akhirilah. Fionita. I like you when you call me Fionita. Oke, Fionita dari mana Fionita? Dari Subang, Subang itu mana? Subang. Jawa Barat. Cuma sekarang stay di Jogja, Kuliah di mana? di UIN. UIN Sunan Kalijaga. Jurusan? Iya. Sastra Arab. Mantap. Jujur saya dulu masuk sastra Arab itu merasa terlalu gampang sastra Arab. Malah saya nggak bisa. Nggak bisa kan. Makanya Kenapa? saya ikut bimbingan ini tuh, Pak. Ya karena emang gimana ya? Bukan karena salah jurusan atau apa, tapi emang ya udah Tapi nyoba aja biasanya, gitu. tapi biasanya ada satu hal yang mungkin teman-teman sadari yang bikin kesel itu ketika di kelas dosen dosen yang jelasin itu justru nggak paham-paham. Ada yang ngerasa kayak gitu? Iya, gitu. Tapi kalau udah nggak dipelajari malah kita baru tahu gitu caranya. Iya. Kadang gitu. Jadi nggak semua ilmu itu harus kita terapin pas kita lagi belajar kan. Kadang pas Betul. setelah belajar kita baru
tahu caranya gitu. Betul Karena banget. emang dipraktekin gitu. Betul. Nah, teman-teman, sebenarnya saya tuh pengen banget jadi dosen. Masuknya itu kenapa? Karena balas dendam gitu loh. Ke dosen-dosen yang udah ada, yang udah. Bayangin teman-teman, saya magister pendidikan bahasa Arab. Magister. Teman-teman, magister S2. Ada pelajaran judulnya pengembangan media pembelajaran. Yang diajarin pengembangan media pembelajaran pakai apa coba? DVD. DVD loh. Alatnya udah nggak ada loh DVD itu. Bisa-bisanya. Saya jadi pengen kayak jadi dosen yang update gitu loh. Kalau jadi dosen masa materi udah 2011 masih aja dipakai. Keselnya seperti itu. Akhirnya pas ya memang DVD itu cuman hanya di salah satu penjelasan ya. Habis itu kalau teman-teman bisa bikin website untuk bikin belajar bahasa Arab, keren. Ya kan ketika itu saya udah owner papan tulis kan. Papan tulis ketika itu udah punya website, udah ada LMS-nya juga. Saya balik laptop saya. Pak, saya udah punya, gimana Pak? Langsung nilai saya ketika. Jadi nggak perlu diuji-uji lagi karena memang udah tahu. Tapi nilai yang saya pengen itu ketika itu balas dendam. Harusnya ini ya kesalahan yang di Indonesia ya. Teman-teman ngerasa nggak? Yang pinter-pinter itu jarang masuk ke jurusan pendidikan. Anak-anak yang pinter-pinter di sekolah itu jarang yang masuk di jurusan pendidikan. Bener atau enggak? Padahal teman-teman, kita kan harus membentuk guru-guru yang pinter-pinter harusnya. Biar muridnya cerdas-cerdas. Logikanya kan seperti itu. Balik lagi, karena gaji gurunya rendah. Teman-teman, nanti teman-teman juga, tapi jangan berharap sekarang ya. Saya pengen nanemin fundamental dulu ke teman-teman. Papan tulis itu banyak banget yang pengen privat ke papan tulis, ke usaha yang saya rintis ini. Nanti kalau teman-teman ada yang memenuhi kriteria, saya open recruitment. Ini ada kelas ini, siapa yang mau? Nah, gitu. Nanti saya akan oper ke teman-teman. Bang, materinya udah selesai ya? Materinya udah selesai teman-teman, karena udah jam 3 di sini juga asar. Tayyip. Untuk ini biar kelihatan kalau materinya selesai, saya stop. Karevo, kenapa nggak banyak untuk materinya? Teman-teman, banyak belajar, banyak lupa. Jadi jangan banyak-banyak belajar. Oke? Belajarnya dikit-dikit aja, tapi tadi udah